guys, ketemu lagi di acara kita yang paling top dan paling digemari sama netizen dan subscriber kita. Di seantero bumi wal akhirat. The Manager. Dan hari ini men, Ya, apa nih? Kita ini sudah kita tanya kan seminggu sekali ya. yoi men. Minggu kemarin. Udah 100 episode nggak kerasa ya? Wah bener udah 101. Ya, jadi kita ini memang apa sifatnya itu nggak buru-buru tapi juga nggak males-malesan. Ya. Gitu kan? Dan paling ditunggu ini. Ini apa ya selalu menghadirkan bintang-bintang tamu atau narasumber yang bermacam-macam. Ya, salah satunya yang udah hadir hari ini men. Ini manajer apa ini ceritanya? Kalau yang ini lain daripada yang lain. Seperti liriknya Iwan Fals tadi itu. Iya kan? Kalau manajer artis udah biasa. Udah biasa. Manajer band apalagi. Apalagi manajer. Ini yang ngurusin politik, yang memanage orang-orang politik, men. Ini jujur aku baru tahu, Dam. Nah, Mas, aku pikir yang namanya manajer itu restoran. Atau bidang-bidang lain. hotel gitu. Lah ini kok aneh Politikus, banget. Politikus itu ternyata punya manajer. Mungkin juga punya riders ya kalau di Oh pasti. job ya. Ya kan? Ada ridersnya, standar ridersnya punya dia Kalau pasti. anak band itu ridersnya, oh tolong nanti aku gitaris, minta ampli ini A, B, C, D, E gitu. Ini mintanya apa aja? Nah. Langsung kita tanyakan ke narasumber. Selamat datang, apa kabar? Bapak Anas Nasikin. Bapak Anas, selamat datang di program kita The Manager. The Manager. Program yang paling ditunggu-tunggu, yang selalu menghadirkan narasumber yang top. paling top dan inovatif. Pak Anas, Ya. ceritanya gimana seorang politisi ternyata punya manajer? Terus tugasnya manajer politisi itu apa aja sih coba? Monggo Pengen jelaskan. tahu. Jadi monggo. sama sebetulnya logikanya itu manajer ini kan ibarat apa namanya dapur ya. Ya. Nah, dia memasak makanan. Iya. Jadi dari bahan mentah diolah. Ya kan? Nah, olah ini kan butuh tes tertentu kan? Yes. Sesuai pesanan dong. Ya. Kalau kita mau pesen rawon, enggak mungkin dikasih bumbu soto kan? Ya, itu bisa bisa ngamuk itu itunya apa pelanggannya. Ya, satu bisa ngamuk, salah-salah bisa mencret juga kan? Nah, gitu. Ya. Gimana tuh gimana? Nah, terus? di dunia politik sama seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Artinya- lebih nyatanya bahan mentahnya politisi itu apa misalnya gitu. Ngambilnya dari mana kan gitu tuh. Iya. Jadi begini, di katakan di DPR ini ya, kan banyak persoalan yang dibahas. Betul. Katakanlah kita membuat satu undang-undang. Oh ya. Misalnya ya, undang-undang tentang politik gitu. Nah, yang paling akhir ini Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Nah, ini karena dia sifatnya jadi racikannya itu datang dari berbagai sumber. Ya. Ada Racikan itu rancangan undang-undangnya itu maksudnya. Iya, rancangan. oke, ya. Kalau rancangannya resmi dari pemerintah. Oke. Jadi pemerintah sebelum sebelum undang-undang ini dibahas, Bisa dibahas. mereka bikin dulu rancangannya. Rancangannya. Ya, jadi mereka bikin rancangannya. Ya. Nah, nanti secara resmi presiden serahkan ke DPR Untuk dibahas. untuk dibahas. Nah, begitu masuk DPR, ya kan? Ini tidak hanya pemerintah, tetapi juga kemudian masyarakat dilibatkan. Oke. Seberapa persen masyarakat dilibatkan dalam hal ini? Sebetulnya tidak ada batas dalam arti begini. Masyarakat yang sesuai dengan bidang yang sedang dibahas. Nah, enggak maksudnya dari pertanyaanku tadi di awal gitu. Politisinya itu sendiri istilahnya kan sampean manajernya istilahnya gitu ya. Yang memanage politik yang tadi. memanage itu. Artinya apakah sampean juga mencari kandidat siapa nih yang akan aku manage supaya bisa naik kan gitu ya? Pasti punya target, punya visi. Ya. Oke. Politisi A minimal Pak
jadi pejabat ini ABC kayak gitu atau bagaimana? Nah, jadi begini. Kalau itu namanya pemilihan apa kandidasi. Iya, kandidasi. Audisinya lah istilahnya. Oh, audisi di awal. Secara iya di umumnya. di awal. Ini di Bapak A ini kayaknya bisa kalau aku manage ini jadi nih karir politiknya. Apakah kayak gitu? Nah, kalau kayak gitu itu apa ketentuan dari sampean yang bisa? Nah, kalau kandidasi itu biasanya di partai dilakukan oleh apa? Lembaga Pemenangan Pemilu. Bapilu LPP, ya? Bapilu atau Bapilu, disebut Bapilu. Ya. Oke. Nah, itu lakukan kandidasi. Nah, yang paling mencolok sebetulnya terjadi itu memang pasca reformasi, utamanya setelah 2004 ya, di mana orang apa yang jadi itu menjelang 2009 yang lalu, itu MK mengeluarkan putusan bahwa yang dimenangkan adalah suara terbanyak. Oh, bukan nomor urut. Bukan, nggak pakai nomor urut lagi. Jadi begitu dia pakai aturan suara terbanyak jadi, meskipun dia nomor buncit, nomor sepatu lah istilahnya. Kalau dulu kan orang ditaruh di nomor sepatu Udah nangis. nggak Nangis lah. kepilih, Nggak mungkin. gitu. Sekarang enggak. Oke. Nah, meskipun nomor sepatu, tetapi dia secara performan bagus, diterima masyarakat. Mungkin dia dikenal macam-macam. Nah, sejak saat itu orang berlomba-lomba, istilahnya ada semacam apa? Talent scouting. Ya itu, nah itu. Tetapi jadi kalau di talent scouting itu gimana? Jadi itu dilakukan oleh partai dengan melihat potensi. Oke. Potensi itu misalnya begini. Tentu pertama kader partai ya. Misalnya kader partai kalau mau ke DPR RI, maka diambilkan orang lokal. Misalnya dia pernah jadi DPRD kabupaten, DPRD provinsi, kan secara prosesnya dia sudah punya konstituen nih, sudah punya binaan, punya track record, punya track record juga gitu. Nah itu biasanya yang paling utama itu kader yang memiliki track record dan massa gitu. Nah belakangan juga kemudian ada yang kita sebut dengan vote getter. Itu gimana tuh? Vote getter itu orang yang disinyalir bisa mendatangkan banyak massa. Nah, itu. Nah, maka kemudian muncullah dulu itu selebriti, influencer gitu-gitu. Tiba-tiba muncul sekali langsung jadi anggota dewan gitu. Betul. Apakah termasuk juga dengan adanya banyak waktu itu artis? Sebetulnya artis ini artis ya. Artis banyak artis waktu itu. Banyak artis yang mungkin nggak ngerti ya apa itu politik ABCD-nya nggak ngerti, tapi karena dia terkenal saja gitu. Kan dulu banyak itu ada orang nyalon DPD gitu, dipilih menang gitu karena ternyata banyak dipilih ibu-ibu karena dia cantik gitu. Nah jadi fotonya kalau DPD itu kan di jalan-jalan, langsung dicoblos. Nah, begitu dia kepilih, kan dia nggak bisa kerja, orang dia nggak tahu istilahnya skill pemerintahan itu kayak gimana kan gitu. Dan dari situ terus Mas Anas masuk untuk mengupgrade itu atau betul. Bagaimana? Jadi istilah kita gini, memanage, menyiapkan lah ya, menyiapkan bahan-bahan yang perlu disampaikan. Betul. Gitu. Nah, ketika para artis itu yang jadi itu kan berarti perlu waktu yang secepat kilat untuk bisa itu kan. Makanya saya bilang ada pembekalan atau pelatihan untuk mereka yang notabene itu fresh graduate atau bisa dibilang orang yang tidak pernah berkarir di politik karena dia populer atau dia cantik atau dia artis tiba-tiba dia duduk. Itu ada pelatihan khusus nggak sebelum dia duduk jadi anggota DPD, anggota DPR, atau apa. Nah, tugasnya Mas Anas tuh membuat si calon dadakan yang duduk ini tadi untuk menjadi paham terhadap apa yang dia lakukan itu seperti apa aja. Oke, jadi begini. Biasanya begitu orang dinyatakan menjadi calon anggota terpilih gitu ya. Dia sudah secara formal gitu, ada beberapa lembaga yang memang resmi melakukan ini ya, pembekalan berpendidikan, misalnya kayak Lemhanas gitu, lembaga Ketahanan Nasional. Betul. Dan itu bisa seperti itu. Artinya selama ini memang selama ini mereka pasti mengikuti itu ya.
diwajibkan untuk ikut-ikut. Dan pada akhirnya mereka bisa. Ya ini kan pengenalan lah. Jadi kalau ente kayak apa namanya naik sepeda motor nggak mungkin lah langsung lari kan. Gitu. Jadi Berarti- pengenalan aja. Berarti dia atau saya bisa dong? Bisa dong jadi politisi. Wah ya? bisa. Waduh. Kita daftar Bisa. men. Nanti Jadi 2024 kalau dia men. ini misalnya jadi politisi, kasih aja coblos kumis beracun misalnya. Itu jadi dia. Itu ya, apa Iya. namanya jargonnya ya. Kita kasih tagline yang Tagline-nya pas ya. gitu. Oh, Nah, ini fungsinya beliau ini. Men. betul. Nah, iya, salah iya, satunya iya. misalnya, tadi waktu kandidasi itu. Yes. Di kandidasi itu kan pasti ada pertarungan dong. Betul. Orang Persaingan. misalnya gitu. persaingan. Meskipun hari ini sudah dinyatakan bahwa yang jadi itu bisa nomor berapapun Iya, yang penting suara oke. terbanyak. Tetapi ada tetapinya. Oke. Tren survei mengatakan bahwa mayoritas yang jadi tetap nomor atas. Oh, kenapa kayak begitu Mas? Karena begini, nomor atas itu kesannya ya. Oh, iya. Yang pertama kesannya dia direstui partai, tanda kutip ya. Iya, iya. Kalau enggak direstui enggak mungkin di nomor atas dong. Yo, Nah, gitu. kan apakah aku mengartikan ya kalau udah direstui partai berarti kan semuanya turun men. Ah, Ya persetujuannya turun. ya. Dana taktisnya turun. Loh iya dong. Iya. Kalau nggak ada dana taktis gimana jalan? Kalau di Enggak, politik itu enggak. ada istilahnya ada 5 tangan tuh. Apa tuh? Apa itu? Nah, yang pertama tanda tangan. Tanda Nah, itu tangan, tanda tangan itu oke. yang paling penting. Oh, tanda tangan Dia siapa mau ini? dikasih tanda tangan ketua umum itu. Oh, approval ya, di nomor approval. 2. Rekom khusus men. Iya, rekom. rekomendasi. Iya, iya. Nah, Terus. betul. Nah, begitu tanda tangan, dia harus menunjukkan apa istilahnya buah tangan, karya. Oh, buah karya. Menunjukkan Oke, buah tangan ya. Jadi dia karya. Oke. Punya karya apa? Punya karya lah ya. Oke, terus yang Ketiga? Dia harus kalau ke konstituen, ya kan, tentu saja dia harus bawa buah tangan, Oke. bawa oleh-oleh. Oleh-oleh. Salam tempel. Jadi kalau misalnya- sogoan terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim. Jangan Terlalu nggak ekstrim. ada sogoan tuh nggak ada. Nggak Buah ada itu. tangan. Nah, namanya. itu kena pidana itu. Kena money politik. pidana. Kalau ketahuan. Gratifikasi men. Nggak Istilah keren. boleh kan? Nggak boleh, Yang nggak boleh boleh. buah tangan. Nah, itu fungsinya manajer di situ. Oh, Gitu. oke. Manajer kampanye itu termasuk hari ini kan sebetulnya ya Heeh. batasnya ini sangat tipis banget. Tipis antara- apanya nih? Tipis banget antara money politik dengan kos politik. Makanya gue bilang. Jangan bilang gimana? Kalau gue bilang tadi halus, dana taktis. Gitu kan. Jadi itu bisa berubah jadi apa itu money politik atau Kos politik. Enggak. Apa? Enggak. Itu kalau bahasa mereka. Kalau Iya. bahasa kita itu lain, men. Apa ya kalau kita ya? Kalau menurut kita itu bahasanya lempar tangan dapat buah ini, men. Lempar tangan dapat buah. Iya, dapat buah hasil maksudnya. Lu gimana nggak dapat buah hasil? Iya. Duduk dia di anggota dewan. Iya, benar. Kan yang benar, lempar benar. tangan bukan tangannya yang dipakai. Iya, benar. Tapi ini cuma cerita. Under table lah istilahnya lah. Under table kalau di anak-anak Iya. IO gitu. Nah, dari situ misalnya gitu ya. Oh, tadi kan 5, baru 3 nih buah tangan. Keempat apa? Keempat sebelum kelima nanti Iya, tentu terakhir itu iya. kita sebut sebagai garis tangan. Oh, emang takdirnya dia. Takdirnya dia. Kita sudah lakukan manajemen dengan baik. Misalnya kampanye juga sudah Strategi udah semua lah ya. Udah semua lah misalnya. Nggak jadi juga. Dipoles macem-macem sudah. Nah, yang keempat tadi itu campur tangan sebetulnya. Campur tangan. Ya. tangan. Kenapa ada campur tangan? Nah, itu tadi. Karena di politik ini kan. Iya, di politik. Sama dia turun ke dapil. Heeh. Tapi ternyata dia ini ponakannya bupati misalnya kan. Maka dia ini ternyata setelah diteliti dia teman kelasnya ketua DPRD sana. Yang sedang menjabat atau bagaimana? Betul, dia menantunya Pak Kiai sana gitu. Misalnya, yang gitu. pondoknya gede banyak ininya. iya. Maka muncul campur tangan itu. Oke. Pilihlah Mas Adam karena siapa? Wah, Ternyata gitu. menantunya si ini gitu ya. Betul. Nah, dalam perjalanannya pernah nggak? Salah lu, men. Lu salah, men. Tunggu. Nah. Dia salah. Mestinya Salah calon mini bertua. Makanya nggak duduk jadi politikus nih. Makanya itu. Gawat. Nah, Mas Anas pernah ngalamin nggak satu politisi itu akhirnya itu tadi karena campur tangan nggak bisa, akhirnya juga nggak ada garis tangannya terus nggak jadi. Pernah memanage seorang politisi yang
akhirnya nggak kepilih. Oh iya, Pernah? jadi berkali-kali lah. Berkali-kali. Berkali-kali. Jadi misalnya begini, hari ini semua harus, boleh dikatakan semua harus jalan seirama. Iya. Jadi misalnya begini, tanda tangan udah dapet, Iya. ya kan? Dia karya punya, Oke. ya kan? Kemudian dia buah tangan punya, Semua. punya modal, nah gitu. Garis tangan nggak ada. Nah kemudian campur tangan juga Campur sudah, tangan aman. gitu. Garis tangannya Tapi nggak garis ada. tangannya nggak ada. Oh, pernah juga ya. Ah, iya pernah. Men ambil kayu garis men di garis tangan. Iya. Ini dia. Misalnya begini, Nah. justru kebanyakan hari ini setelah apa namanya era terbuka, kita sebut sebagai sistem politik proporsional terbuka. Sekarang ini namanya. Iya, namanya sistem Coba apa proporsional. artinya? Hah? Profesional terbuka. Proporsional. Proporsional terbuka. Proporsional itu biasanya kalau Porsi. buat siang itu enak. Oh, iya, Ya, iya, iya. proporsional itu ada yang aku tahu propor ayam. Iya, iya. gitu. Iya. Gawat. Propor daging. Iya, itu iya, paling iya. enak. Gimana jelasin? Nah. Sekarang ini proporsional apa tadi? Terbuka. Terbuka itu maksudnya apa? Jadi Mas Anas? proporsional Mas Anas, terbuka. Kalau mau minum Oke, silakan. ya. Ya. Nah itu apa namanya list daftar calon dibuka. Oke. Masyarakat umum bisa membaca. By apa ini? By internet atau by apa ini? Apapun itu ya. memang, iya, memang secara resmi oleh KPU sebagai pelaksana Oke. ini dipampang gitu. Itu tujuannya seperti itu. Iya, untuk mengenalkan lah. Nah, Jadi kalau udah nomor kayak seperti begitu, itu, mungkin supaya teman-teman netizen ini pada tahu, berarti cara kerja politik itu sendiri sebenarnya quote unquote apa ya jenenge? Apa itu? Apa men maksudnya men? Kotor dong berarti. Iya dong, cara kerja politik itu. Kan tadi dengan limat itu tadi tuh. Sebenarnya ada bukan tangan kotor. itu. Bahasanya bukan kotor. Ya makanya kotor, itu Pak. harus Ya, dijelaskan itu. Kalau tadi ada apa tadi tanda tangan, apa yang kedua? Tadi Karya tangan. karya tangan, buah tangan yang bisa ya. diartikan segala macam itu Ya, tadi. ya. Terus Campur ini, tangan. campur tangan terus garis tangan. Nah, iya dong, quote unquote berarti apa aja caranya yang penting gue nyampe. Kan gitu dari 5 penjelasan tadi. Bahasa yang paling enak apa itu? Gitu dong. Jadi selama ini memang sering dipahami orang menghalalkan Iya. segala cara. Ya. sampai di situ. Ini pengertian orang umum kayak Pengertian gitu. orang Bang. umum Gitu. ya. Makanya tolong dijelaskan aja itu. Padahal sebetulnya Ya. ini langkah-langkah ini itu bisa dilihat secara kalau mau dilihat secara detail gitu, siapapun bisa melakukan sebetulnya. Iya, maksudnya itu. Hanya potensinya yang beda-beda. Benar. Aku ngerti tentang itu. Tapi kan jadinya yang ada tadi Adam juga udah bilang, ya berarti apa aja caranya supaya bisa nyampe, bisa jadi. Ya. Soalnya beberapa juga aku punya temen apalah cerita-cerita. Belum lagi harus ada itu tadi kan buah tangan, modal dan sebagainya. Betul. Kemudian setelah dia menjabat, bagaimana caranya itu modal balik? Korupsi Itu, ya. dong. Nah, kita nggak bisa ngomong korupsi karena nggak ada bukti kan? Sorry. Nggak bisa, kan? Salah. Nah, nggak bisa Iya, ngomong iya. gitu. Salah. Tapi dengan begitu kan pasti setelah jabat kan pasti mikirnya udah jelas Ya, logika. jadi memang, gue harus balikin tuh modal. Kan jadi- gitu. Gimana tuh? Ini era-era awal ini memang Banyak yang korupsi atau gimana? politik dalam kurun yang terbuka seperti Iya, ini ya. memang kemudian menimbulkan Paradigma baru ya. bukan, sebetulnya menimbulkan ini ada nilai negatifnya, Ya, lah itu. menjadikan orang pragmatis. Nah, Jadi misalnya begini, dulu waktu masih proporsional tertutup itu orang memilih partai berdasarkan ideologi. iya. Yes, betul. Ente apa? Heeh. Ente apa Iya, misalnya? sebenarnya. Karena abangan ya. Hijauan, kuningan kayak gitu. Misalnya gitu Ya. ya kan. Iya. Maka pilihannya politik A. Oke. Karena dia taat beragama Pragmatis apa, tadi maka, itu ya. gitu dulu. Nah, tadi itu nggak Dulu. maksudnya. Nah, sekarang karena eranya ini pokoknya siapa yang terkenal, misalnya Iya. dipilih. Heeh. Siapa yang buah tangannya Bagus. Bagus dan sebagainya. Iya. Nggak maksudnya gini, itu Mas Anas. Apakah yang saya bilang tadi itu memang harus begitu kejadiannya, atau itu sudah hal biasa? Ya begitu, atau gimana Nah, gitu? jadi awal-awal gitu, awal-awal akan muncul memang apa yang kita sebut sebagai pragmatisme politik itu. Jadi masyarakat kemudian gini, sudahlah, pokoknya
siapa yang ngasih gue ya gue pilih. Ya benar. Ya kan? Ya, iya dong. Ya. Ente kan Surabaya, Iya. deket sama Madura kan? Iya, itu. Di Madura gitu. itu ada tongkat namanya, setong seket. Jadi itulah. satu suara 50.000 kan gitu. Justru itu istilah itu. ya kan? Ada istilah yang umum itu NPWP. Apa itu? Nomor piro wani piro. Nah, kira-kira gitu ya. NPWP. Nah makanya, kan berarti ini nggak salah kalau nyebut ini quote unquote, berarti ini mah sebenarnya kotor juga kan gitu kan. Cuman dikemas sedemikian rupa sehingga enggak, ini bagian dari kita juga. Kita mau nggak mau harus dukung juga ini politik ini seperti ini. Kan jadinya begitu. Sebetulnya ada upaya untuk menyeimbangkan. Ya. Misalnya menyeimbangkan itu begini. Gimana? Karena ini kan semua sebetulnya sedang bertarung, sedang berkompetisi gitu. Maka harapannya sebetulnya mereka ini saling mengawasi juga. Jadi misalnya begini, ente taruh sama Adam nih, ya kan? Jangankan untuk maju ke DPR gitu, tarung untuk merebut pacar aja, pasti saling ngintai itu. Nah, kira-kira gitu lah. Stalking. Nah, gitu maksudnya. Nah, harapannya sebetulnya kalau semuanya ini saling ngintai, maka orang jadi waspada. Waduh, sorry deh, saya nggak lakukan itu lagi. Karena jangan sampai gitu sudah keluar duit banyak untuk buah tangan tadi itu nggak balik. Ternyata bukan soal nggak balik, tidak ada efek yang bagus. Ternyata sama lawan gitu dijebak untuk kemudian kena kasus money politik. Gitu lah. Jadi jangan sampai itu yang tapi nggak kejawab ya tadi itu ya. Nggak maksudnya berarti syarat jadi politikus kalau kudu anak modal. Harus ada modalnya. Ya tapi kan partai politik tertentu enggak, kita no mahar nih gitu. Itu beneran apa enggak sih gitu? Ada enggak yang kayak begitu? Itu beneran enggak loh? Jadi begini, kalau kita nggak boleh sebut nama tapi gitu kan dia slogannya kan. Itu kan proses kandidasi ya. Proses orang tadi itu loh untuk nyampe di nomor urut pertama gitu. Jadi sebetulnya itu tergantung kandidatnya juga. Jadi misalnya begini, kalau dia kader, dia sudah lama mengabdi di partai itu. Dan dia punya konstituen yang banyak. Ketika partai melakukan survei internal misalnya, masyarakat tetap masih menginginkan dia. Wajar dong dia ditaruh nomor 1. Nah biasanya yang begini ini ya nggak ada model. Nggak ada satu. Karena dia udah orang dia pengurus partai juga, gitu. Jadi kalau nggak ada 110, kan bukan gitu. Kan kita main logika. Kita kan bukan politikus ya. Tapi kan aku anggapan analisa logikaku adalah ya gimana sih ya nggak mungkin toh begitu. Nah yang biasanya begitu itu yang sering kali yang perlu diwaspadai itu biasanya pendatang baru. Gitu. Orang kan kalau bisa dia siapa ya? Dia bukan siapa-siapa. Pendatang baru. Tiba-tiba gitu ke atas. Maka biasanya ada pertanyaan, siapa yang bawa dia? Itu yang saya mau tanya Mas Anas. Banyak berkembang isu di luar itu. Orang yang tadinya tidak pernah sama sekali bersentuhan dengan iklim politik. Tiba-tiba dia mencalonkan dapat nomor urut bagus. Belakangan baru ketahuan dia adalah pengusaha. Apakah dia jadi pengusaha dan berpolitik ini untuk mengamankan bisnisnya atau bisnisnya? Iya. Apakah begitu? Atau dia memang passionnya di politik karena terlambat masuk berpolitik setelah dia punya duit baru dia berpolitik. Kira-kira begitu atau bagaimana? Nah jadi karena tadi itu balik lagi karena eranya kayak begini. Ini berhubung memang kita nggak punya duit nggak bisa berpolitik. Enggak. Enggak bisa. Iya. Banyak artis yang nggak pakai duit bahkan dia modalnya cuma selfie tok ya kan. Jadi tapi gitu kan. Oke, nggak pakai modal, selfie jadi. Begitu jadi. Duduk doang tidur. Duduk doang ya. Kan apa istilahnya nggak tahu apa jabatan. Kan dia di bawah partai. Ya. Kan berkembang banyak pendapat ya dia pasti store ke partai setelah menjabat. Nah itu gimana ceritanya? Kalau setor sih jadi beginilah. Kira-kira begini. Ada kan pendapat kayak gitu banyak ya? Banyak orang ngertinya
wah nanti dia kalau udah jadi pastilah, ya pasti setor ke partai gitu. Sebetulnya ini bahasa ini aja. Bahasa apa? Kira-kira beginilah, partai itu kan banyak konstituennya, banyak kadernya, mereka butuh dirawat, butuh apa? Ini kan butuh biaya. Iya. Jadi kalau sebetulnya bahasa pasnya kontribusi lah. Jadi bukan setoran, kontribusi. Ya masa ente sudah duduk di situ, ya kan? Ya, ini jawabannya sebenarnya jawabannya itu ya mengiyakan gitu. Cuma namanya beda, bukan setoran. Salah. Gini. Ya. Kalau yang dibilang kontribusi itu. Jadi gini, sebelum kamu ikut syuting di sini kan kamu perjalanan. Kontribusimu berjalan dari rumah ke sini kan harus lewat tol, beli solar, beli lain-lain. Nah, itu namanya kontribusimu untuk perjalanan ke sini, men. Itu boleh. Ya makanya itu syah, men. Kan gini, waktu udah nyampe sini, kan ada juga. Apa itu? Ya, apa tuh? Udah nyampe sini, ya kan kita mau makan bareng nih, ya kan? Ada kontribusi kontribusi ya udah saweran aja. Ya kan sebenarnya begitu ya, gitu aja lah. Iya. Jadi memang politik ini benar-benar ini ya. Kayaknya kalau aku ngeliat itu buku panduannya itu di seluruh dunia sama ya. Gimana caranya lu kalah? Gimana caranya gue menang, kayak gitu ya? Oh iya, kalau itu pasti. Kayak gitu ya? Itu namanya hukum besi kekuasaan begitu. Hukum besi kekuasaan. Ada istilahnya hukum besi kekuasaan. Nah, gila. Makanya tadi kayak lagu Iwan Fals itu. Itu mengena loh. Setan-setan politik yang datang mencekik walau di masa paceklik ya, pandemi sekarang ini kan. Tetap mencekik. Berarti itu bener, Dam. Dengan bahasa-bahasa yang dibungkus rapi sama Pak Anas itu tadi. Makanya bahasanya berat. Aku minum kopi dulu. Ngomong. Di sini tidak boleh ditutup-tutupin Pak Anas, tapi tidak boleh nyebut personal, dusong. Gak oleh kayak gitu. Pak Anas. Berikutnya apa, Dam? Kandidat yang terpilih dan selama ini sudah duduk. Apakah mereka itu berkewajiban the next-nya setelah dia duduk itu ngapain aja di DPR atau di DPR RI selain mereka yang dibilang tadi itu kontribusi. Bahasanya. Iya. Apakah ada mengakomodir kepentingan partai enggak? Apakah ya mengakomodir kepentingan partai dan misalnya dia duduk di komisi berapa dia harus berjuang untuk konstituennya atau untuk partainya. Itu kan orang nggak banyak yang tahu. Ya taunya buat partainya selama ini. Beberapa case itu kan kita pernah ngelihat anggota dewan lagi rapat tidur atau nggak datang, atau yang berselancar di link-link itu website dewasa. Website dewasa. Itu bagaimana Pak Anas? Itu kan orang nggak tahu. Apakah Pak Anas juga ngalamin buka website itu? Nggak apa-apa. Kalau misalnya buka websitenya di-share ke saya, website linknya. Jangan dibuka sendiri. Nggak, men. Ini fenomena itu kan pernah terjadi kan? Sering lah. Pak Anas sebagai staf sus atau orang yang memanage politisi yang duduk di DPR itu, fase itu terjadi apa karena jenuh, apa karena... Jadi begini sebetulnya, pekerjaan politisi ini sebetulnya pekerjaan yang bisa dibilang tidak ada liburnya, 24 jam. Biasa tuh, namanya juga wakil rakyat. Iya loh. Nah, dipilih untuk itu dia. Dipilih untuk itu gitu loh. Jadi memang sering kan, orang lihatnya, karena memang ya namanya juga wartawan kan, bad news is good kan gitu. Jadi selalu saja dicari yang aneh-aneh lah. Yang dulu ada istilah 3D ya kan? Apa itu? Datang, duduk, diam. Nah, terus banyak lagi lah ya kan istilah itu. Baik yang disut wartawan yang aneh-aneh itu. Padahal sebetulnya, jadi begini, kita ini kalau di DPR itu ada istilahnya tenaga ahli. Nah, jadi itu orang DPR ini seorang anggota DPR dia hari ini ya, hari ini itu dia punya yang bantu dia ini ada 5 orang. Tenaga ahli tadi itu. Tenaga ahli 3, kemudian yang 2 ini staf khusus. Staf pribadi ya. Nah, 3 ini punya fungsi masing-masing juga. Jadi
satu orang memang fungsinya untuk ngurusi dapil. Nah, tadi itu hubungan dengan masyarakat. Jadi kalau dia bilang ini urusannya dia ini lebih mentingin partai apa kontribusi sebetulnya ini peran ini sudah dirumuskan. Oke. Secara tugas dia ini tugas dia kalau jadi DPR ya, ya memang tugas kedinasannya dia itu ya bikin undang-undang, ya mengawasi pemerintah, nah, kan gitu, ya merancang anggaran apa namanya belanjaan. Ya gitu, itu tugas resminya. Itu resminya. Nah kemudian dia juga punya tugas untuk konstituen tadi. Ya, untuk merawat konstituen. Iya, timbal karena itu baliknya itu. ada ya timbal balik dong. Karena dia ini menjadi corongnya konstituen. Jadi konstituen ini di sana ada masalah apa? Tapi yang sering terjadi kan nggak gitu. Yang sering terjadi Gimana yang terjadi tuh, Men? justru teknisnya aja yang dikerjakan, membuat undang-undang, tapi membuat undang-undangnya mengesahkan undang-undang, tapi di dalam pengesahan itu ketika datang ke konstituennya ya cuma hanya sekedar datang ngasih buah tangan yang 5 tangan tadi itu 5T itu ya iya kan itu, tapi kan sering nggak ada gitu kayak namanya wakil rakyat mau apa sih, lu maunya apa konstituenku gitu, itu yang aku harusnya diperjuangkan, bukan kalau sekarang kan dalam pengesahan undang-undang kebanyakan ya yang aku tahu gitu ya cuman ya udah ini bagus buat kepentingan istilahnya golongannya atau partainya, justru itu yang Nah ini yang jadi masalah, memang ini dilema terus terang. tapi terjadi itu Ya kan? terjadi banget. Iya. Dilemanya begini, orang itu taunya DPR ini kayak Superman itu loh. Ya. Bisa menjawab apa saja gitu. Harusnya. Pokoknya masyarakat tahunya pokoknya dia DPR. Oh, wakil jadi iya, mulai dari urusan dia mau nyunatin anaknya, ya kan, dia mau nikahkan anaknya, sampai urusan jalan bolong, ya kan, apa, semua pokoknya DPR. Iya. Gitu. Kira-kira dia ini. Iya dia jadi wakil rakyat tuh. Iya. Terus gimana? Nah, itu padahal ini kan butuh mekanisme. Misalnya gitu. Ketika DPR kemudian dititipi aspirasi oleh rakyat, Pak, jembatan saya yang di sana rusak. Itu kan dia nggak bisa jalan sendiri. Iya. Aspirasi ini disampaikan ke pemerintah. Iya. Ya kan? Dari pemerintah itu baru pemerintahnya turun bangun. Iya. Nah, gitu. Nah, ada satu proses apa namanya? Pengusulan. Nah, itu memang biasanya DPR ini ikut ngawal saja gitu. Tetapi pelaksanaannya kan tetap eksekutif gitu. Oh, oke. Pelaksana tetap eksekutif. Nah, batasannya itu ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa. Begitu dia nggak bisa ikut jadi pelaksana, ini udah pelanggaran ini. Men, ya, ini ada konon cerita nih, Men. Ente mungkin nggak tahu, lu nggak ngerti, Men. Bahwa Pak Anas ini pernah jadi saksi, dibilang ngetrennya waktu sempat top di sosial media. Istilahnya. Dia salah satu saksi kandidat presiden waktu itu ya, calon presiden. Namanya sampai dijulukin dia saksi Konidin. Apa maksudnya itu? Nah, ini makanya Konidin kan obat ini. Makanya saya sampai sekarang tuh berpikir Konidin kan obat batuk, obat sakit kepala kalau nggak salah. Obat batuk Konidin ya. Nah, ini orang nggak tahu. Kenapa kok istilah itu jadi ngetren dan sampai jadi fenomena yang luar biasa itu bagaimana? Ini cerita beneran nggak sih? Atau cuma isu? Memang masih apa namanya? Saya sempat viral ya. Sampai sekarang kalau searching di Google YouTube, di YouTube aja, buka aja saksi Konidin, pasti wajah saya yang muncul. Ini ceritanya gimana? Ceritanya gimana? Jadi kenapa begini, sampai saksi Konidin? Jadi waktu apa namanya? Kontestasi Pilpres ya? Ya, Pilpres kemarin ada sidang di MK itu. Saya kan jadi saksinya Pak Jokowi. Iya. Jadi saya bikin ini aja. Luar biasa, men. Saksi Pak Jokowi, men. Iya. Kalau kamu saksi pernikahannya belum tentu, men. Aku jadi saksi pernikahan seminggu cerai itu. Terus. Gimana itu saksi Konidin? Iya, saya waktu itu kan saya dipertanyakan soal slide ya. Iya. Slide yang mengatakan bahwa kecurangan adalah bagian dari pemilu. Nah, gitu. Oke. Nah, itu kan sempat rame tuh. Iya, sempat rame. Maksudnya Pak Anas melontarkan statement itu, kecurangan adalah bagian dari pemilu. Jadi di slide yang waktu itu kita pelatihan saksi ya. Kenapa bukan gitu? Makanya kemudian saya jelaskan,
kenapa dibikin begitu gitu? Ini biar ada perhatian. Jadi ibaratnya kalau kita ngelatih orang gitu, harus ada hentakan yang membuat orang perhatian dulu. Konsentrasinya nggak Iya, kemana-mana begitu. kalau enggak karena kita udah materi 2 hari kita omongin tidur. Banyak strategi. Bukan hanya DPR aja. Semua hal. Iya. Terus untuk boring itu. Nah, ini kemudian diolah lah ya. Digoreng lah ini. Digoreng bahwa pernyataan ini seolah-olah ingin mengatakan bahwa timnya Jokowi mau menghalalkan segala cara, misalnya gitu, termasuk bikin kecurangan dan macam-macam. Padahal maksudnya enggak begitu. Justru yang saya jelaskan waktu itu, justru karena kita menyadari bahwa di setiap pemilu itu pasti ada kecurangan, gitu, maka kita lakukan antisipasi. Nah, gitu loh. Jadi logikanya jangan dibalik. Jangan mengesahkan kecurangan. Jangan itu mengesahkan harus ada. kecurangan. Tetapi karena kita yakin bahwa di setiap pemilu pasti ada kecurangan. Ya kayak tadi itu. Iya. Ada. Iya dengan segala cara itu. Iya segala cara itu. Namanya orang pengen menang. Jadi kontribusi. Nah itu kan jawaban yang sebenarnya mengiyakan, tetapi Gray area men. bahasa sekarangnya ngeles. Gitu loh. Bajai. Iya itu kayak bajai. Seperti itu kan. Nah ternyata itu tadi kan. Supaya mendistrak orang, supaya jadi perhatian ke satu pembahasan yang sampaikan kan begitu ya. Kecurangan adalah bagian dari pemilu. Demokrasi. Dari demokrasi. Iya. Nah, ya sudah jelas jawabannya, Dam. Tunggu. Jawabannya sudah jelas. Tunggu. Di momen itu, saya juga dengar isu katanya. Waktu Pak Anas jadi saksi koniden tersebut, ada fenomena juga yang lain. Pak Anas tuh sampai keracunan. Maksudnya keracunan apa? Pak Anas? Duit ditelan atau gimana? Makanya itu maksudnya di pihak lawan meracuni secara harfiah beneran atau gimana? Atau salah makan jangan sampai orang salah persepsi. Gua sih paling dia habis makan seafood terus seafoodnya basi kali gitu ya. Atau kalau enggak udangnya udang udah lama. Iya. Gimana itu ceritanya? Enggak ada aja itu. Ada. Enggak lah. Enggak. Gimana? Hoak itu atau gimana? Enggak. Jadi aja. Mungkin salah makan aja. Kita asumsikan salah. Nggak mau buka gitu loh. Mau ngomong nggak mau buka. Enggak. Ini terlalu dibesar-besarkan. Gitu. Mungkin waktu itu udangnya disimpan di tong sampah, kemakan. Salah. Enggak. Terus. Iya. Intinya itu nggak terjadi ya. Nggak diracun ya? Ya, enggak, salah makan aja. Salah makan ya? Cuman ketika saya tanya ke teman-teman kan, kalian tadi ngirim aku apa? Ayam geprek. Ya, kok sampai di aku rendang ya? Gitu. Ya ini jawabannya politis juga. Meskipun dia manajer. Makanya dia jadi manajernya politisi gitu ya. Oke, gini deh Pak Anas, biar ada manfaat juga, terutama untuk generasi muda sekarang ini, anak-anak milenial ini. Tadi kan udah dijelaskan apa yang terjadi di dalam praktek berpolitik, terutama di negara kita. Nah, gimana sekarang menurut Pak Anas memberikan pesan atau sangu gitu ya? Apa sangu itu? Bekal buat para anak-anak milenial itu. Politik itu bisa dilakukan oleh seusia mereka atau enggak? Atau kalau mau berpolitik cara yang enak supaya 5T-nya tadi jalan itu biar. Nah, itu Mas Anas, karena anak sekarang kan mengenal atau menyentuh perihal politik atau sesuatu apapun itu sebatas dari internet atau dari itu gimana? Sebetulnya begini. Sebetulnya kalau saya bilang ngomong idealnya seorang anggota DPR atau seorang politikus lah ya. Yang menduduki jabatan di pemerintahan. Idealnya memang mereka yang sudah lama berproses di partai. Karena apa? Karena dengan begitu mereka paham apa yang mesti diurus di masyarakat. Dilakukan. Apa yang mesti dilakukan dia sudah paham. Jadi misalnya begini, tahapan-tahapan untuk mengurus sesuatu itu dia paham. Bisa tahu gitu ya. Bisa ngerti gitu. Nah, terus yang jadi masalah itu memang karena eranya begini, orang dengan terkenal karena misalnya dia kayak tadi di depan YouTuber misalnya. Contohnya lah. Coblos kumis beracun. Gitu. Karena punya kumis beracun itu ya kan. Mungkin aku bisa artikan Mas Anas mau bilang
kamu kayaknya harus ngikutin proses berpolitik yang sewajarnya itu tadi kan. Harus masuk partai untuk bisa mengetahui perilaku gitu. Dan tindakan apa yang harus dilakukan sehingga dia paling enggak ada pendidikan yang apa namanya itu natural dan organik kayak begitu. Betul. Jadi kira-kira begini. Ada kedalaman yang dia tahu. Nah, anak-anak hari ini itu salah satu apa namanya? Kendala ya. Bukan kekurangan dalam bahasa saya. Sisi negatifnya adalah cepat ini karena memang percepatan informasi itu kadang-kadang misalnya kan, dia aja di berita itu baru lihat apa judulnya aja udah main share misalnya udah main share dikasih komentar lagi padahal dia nggak baca kan sampai detail padahal selalu begitu kan ada istilahnya piramida terbalik di dalam berita itu. Nah kedalaman itu yang menurut saya penting bagi politisi. Karena apa? Yang tampak akan selalu begitu. Yang tampak itu adalah ya politisi buruk, politisi melayani partai, tidak melayani rakyat. Padahal sebetulnya di proses penggodokan itu, sebuah kebijakan itu benar-benar kalau dari sisi prosesnya melelahkan memang. Melelahkan. Tapi itu kan nggak boleh dijadikan alasan. Nggak bisa memang. Tetapi maksud saya ya seimbang aja lah. Oh gitu. Kita nggak apa misalnya politisi juga nggak berharap lebih terus wah ini dinilai lebih dari enggak aja normal seimbang aja seimbang maksud saya balance lah kalau menilai itu balance aja gitu. Kalau lihat ya berarti itu dong ya kan namanya juga wakil rakyat ya udah istilahnya responsibility-nya adalah ya memang takdirmu itu melayani rakyat. Wakilmu sing mbok wakili kan gitu ya bahasa Jawanya ya. Tapi ya, gitu. ini men pesannya Pak Anas tadi lumayan sih. Maksud saya visinya anak-anak milenial cukup dijawab sama Pak Anas tadi bahwasannya kalau berpolitik itu jangan tahu cuman ngarepan itu depannya sebatas judul don't judge book by cover. Iya, itu kayaknya yang mau dibilang Pak Anas ya. Betul. Makanya sehingga banyak sekali tadi memang jawabannya juga abu-abu terus muter-muter abu-abu gak jawab. Gitu-gitu kan. Set bahasanya beda gitu kan. Tapi itulah politik. Itulah politik yang kita sudah bicarakan dari awal tadi. Ternyata memang ruwet. Tapi kalau mau melakukan politik ya monggo kayak gitu. Ada temanku nyoba nyalon di daerahnya. Tadinya cuma manajer apalah dia manajer band atau apa. Nyoba jadi DPR gak kepilih, bandanya habis semua gitu. Mobil dulu apa jadi Avanza lah pokoknya kayak gitu. Ada nggak usah kita sebut namanya lah. Pengalaman aja gitu buat teman-teman ya. Jangan nyemplung-nyemplung, main nyemplung aja untuk menjadi politisi. Kalau tidak tahu apa-apa. Kalau tidak pengen tapi biar seimbang lagi. Jadi begini, di politik ini ada istilahnya kita bisa mati berkali-kali. Mati berkali-kali. Tetapi juga bisa hidup kembali berkali-kali. Ya itu gitu. Namanya. Jadi nggak usah kecil hati juga gitu. Itu namanya Highlander ya gitu. Sudah, Mas Anas. Terima kasih atas semua penjelasannya. Pokoknya buat teman-teman semua seperti biasa di The Manager ini semua narasumber yang telah hadir dan memberikan penjelasan informasi. Ada satu momen tanda tangan. Mas Anas harus tanda tangan di kaos The Manager. Top. Ini rencananya kalau tanda tangannya udah penuh kita akan kasih ke Museum Rekod Indonesia. Di sini ya? Oh iya, boleh silakan Mas Anas. Tataanin di sini itu. Ini sudah tataan. Anak-anak ini gimana? Gini nih tim The Manager ini. Kalau enggak kita itu enggak kejalan dia gitu. Tapi tolong Pak Anas. Ini saya pegang. Itu tataan. Tolong close up. Ini yang namanya alami ini. Ini alami. Iya. Kamera close up. Iya. Close up. Oke. Woi, tangan politikus nih, Pak. Tangan manajer politisi kayak gini, Rek. Wih, Anas gitu. Keren. Udah, begitu aja. Udah gini aja. Oke. Anas, sekali lagi teman-teman yang udah nonton video ini seperti biasa jangan lupa subscribe, like, komen dan share channelnya The Manager. Pak Anas, matur suwun. Oke, sama-sama. Terima kasih ya. Siap. Ini nggak dikasih kaos nih, Pak Anas. Waduh. Ada ya nanti habis ini kita bungkuskan kaos buat Pak Anas. Sekali lagi terima kasih. Habis ini mau kemana lagi? Ya pindah
pindah ke channel lain. Ya, pokoknya hanya channel The Manager yang Pak Anas boleh ngisi. Oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum. Assalamualaikum.